Oke, terima kasih Mas Mujib karena mau meluangkan waktunya datang ke sini untuk sesi konseling kita yang pertama. Nah, gimana nih? Ada apa masalahnya bisa diceritakan? Saya punya masalah, Mbak. Tapi Hmm. saya tuh ada rasa sedikit ragu untuk menceritakan karena nanti justru orang-orang tahu kalau saya punya masalah seperti ini itu. Nah, kalau dalam konseling itu ada namanya asas kerahasiaan. Jadi, apapun masalah yang nanti diceritakan kepada konselor dari Mas Mujib nanti akan kita tutup rapat-rapat. Jadi tidak ada orang yang tahu selain konselor dan juga konselinya seperti itu. Nah, untuk dalam konseling juga ada yang namanya asas keterbukaan. Jadi nanti di sini Mas Mujib tuh dituntut untuk terbuka. Masalahnya apa? Diceritakan sebaik mungkin, sejelas mungkin, tidak ditutup-tutupi supaya nanti solusi yang kita ambil juga bisa lebih baik. Nah, nanti ketika kita sudah menjalani proses konseling dan juga ada metode dan teknik yang akan kita gunakan, di sini juga Mas Mujib itu diminta untuk mengatakan nyaman atau tidak menggunakan metode itu. Kalau misalnya nyaman kita lanjutkan, tapi kalau nanti Mas Mujib merasa tidak nyaman, bisa kita cari solusi yang lain seperti itu. Paham ya Mas? Ya, paham, Mbak. Nah sekarang bisa diceritakan nih masalahnya tuh apa? Saya tuh merasa kayak kurang percaya diri gitu, Mbak. Kalau melihat public speakingnya orang-orang itu bagus gitu. Nah itu sebelumnya Mas Mujib itu pernah menjalani public speaking atau mungkin pernah ngomong di depan umum belum? Belum pernah. Belum pernah Ya, sama karena itu sekali. kurang percaya diri gitu, Mbak. Kurang percaya dirinya itu ketika melihat orang public speakingnya lebih bagus atau mungkin ketika mau ngomong itu merasa terbayang-bayang kemarin kok yang ini bagus ya, aku nanti bisa bagus nggak kayak gitu. Iya, kayak gitu, Mbak. Hmm. Nah sebelumnya memang belum pernah mencoba sama sekali. Belum pernah. Jadi takut itu karena pikirannya sendiri ya, Iya, karena minder gitu loh, Mbak. Insecure. insecure. Tapi sebelumnya itu kalau misalnya nih ada presentasi atau gimana itu pernah nggak mencoba ngomong gitu di depan umum? Belum pernah. Belum pernah sama Iya, sekali. Pernah mengikuti seminar-seminar? belum pernah. Belum pernah. Nah, kalau misalnya seperti itu, pernah nggak sih kayak ketika mau ngomong di depan umum itu udah memplanning nanti aku mau ngomong kayak gini, nanti aku mau kayak gini, kayak gini, kayak gini, tapi nanti di depan umum akhirnya ngeblank gitu, pernah nggak? Iya, malah Sering sering seperti seperti itu. seperti itu, Mbak. Jadi itu seperti ini. Eh, apa yang Mas Mujib lakukan sekarang, apa yang dipikirkan sekarang, takut atau minder itu hanya karena pemikirannya Mas Mujib sendiri. Apalagi Mas Mujib kan belum pernah mencoba sama sekali nih untuk ngomong di depan umum. Nah, yang pertama memang harus berpikiran positif dulu, harus berpikiran positif bahwasanya nanti aku bisa ngomong di depan umum seperti itu. Terus mencoba untuk ngomong di depan umum. Pertama-tama sih nggak usah banyak-banyak dulu sih, nggak usah harus sama orang yang banyak banget, nggak perlu. Harus ya pertama-tama untuk mencoba di depan orang-orang yang teman sendiri mungkin, atau mungkin pada waktu ada kelompok presentasi atau gimana, nah coba ngomong di situ dulu. Terus sebelum kayak kita ngomong di depan umum tuh latihan dulu ngomong sama diri sendiri, mungkin di depan kaca atau gimana seperti itu. Sebelumnya pernah mencoba belum sih untuk coba ngomong di depan temennya sendiri gitu? Kalau teman itu pernah, Mbak, pernah. Tapi kalau di depan umum itu belum pernah. Kalau di depan temen tuh responnya kayak gimana, baik nggak respon temen-temennya? Baik, Baik. karena temennya itu sedikit lah, Mm-mm. jadi masih ada percaya diri gitu. Ya, nah itu karena memang dari pemikiran Mas Mujib sendiri. Jadi coba dulu untuk berpikiran positif, ditata dulu komunikasinya. Nah, kalau yang saya saranin nih ya, coba untuk latihan ngobrol dulu sama temen-temennya, terus coba ngobrol di depan cermin, terus coba ikutin seminar gitu loh, Ya, kan banyak kan kalau ya. di lingkungan mahasiswa. Coba ikut seminar, terus dilihat eh, komunikasi mereka tuh kalau di depan tuh kayak apa, kalau nyampein tuh kayak apa gitu. Terus coba untuk ngontrol diri, gimana caranya untuk nggak gugup seperti itu. Bersedia untuk mencoba setelah sesi ini, mencoba untuk ikut seminar, coba untuk ngobrol sama teman-temannya supaya melatih public speakingnya. Ya, saya bersedia, Mbak. Iya, kalau misalnya memang bersedia, nanti setelah sesi konseling ini silahkan untuk dicoba. Nanti hasilnya kayak apa kita diskusikan lagi di konseling depan. Ya, baik, Mbak. Terima kasih. Iya, sama-sama Mas Mujib. Semoga berhasil dan bisa untuk lancar public speakingnya gitu. Amin, amin.
Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Mujib karena sudah mau datang ke sini lagi untuk sesi konseling kita yang kedua. Nah, berdasarkan apa yang sudah kita diskusikan kemarin, kan kita sudah dapat metode tuh gimana enaknya untuk apa ya, merubah pikiran yang enggak pede, yang tadinya enggak pede bisa berani bicara di depan. Nah, kemarin salah satunya itu saya meminta untuk Mas Mujib mencoba mengikuti seminar. Sudah mencoba mengikuti seminar belum? Iya sudah Mbak. Terus dalam seminar itu mengungkapkan pertanyaan atau mungkin pendapat gitu enggak? Enggak. Nah, kenapa? Ya saat mau bertanya gitu ya Mbak, kan lihat teman-teman yang lainnya itu pada bertanya-bertanya itu bisa lancar, enak gitu, jadinya minder lagi gitu Mbak. Oke. Terus kemarin waktu ikut seminar mempelajari nggak mungkin dari tata bahasa atau bagaimana cara orang itu bisa pede di depan gitu? Apa yang ditangkap? Iya sudah belajar awalnya, saya sudah mencoba kepada teman-teman terdekat saya gitu, tapi ya gitu Mbak, sampai sana blank lagi gitu. Oke. Kemarin juga kan saya memintakan untuk coba ngobrol di depan teman-temannya, untuk coba public speaking. Udah dicoba belum? Iya sudah. Sudah. Ya. Terus hasilnya gimana? Hasilnya ya gitu Mbak, rasa mindernya timbul lagi gitu, Ngeblank masih lagi. ya kurang mantep gitu loh Mbak. Sebenarnya tuh kalau misalnya Mas Mujib tuh ngomong di depan umum, itu tuh sebenarnya yang lebih ditakuti itu apa sih? Respon dari audiensnya, atau mungkin kemakan insecure-nya sendiri, atau mungkin berpikir nanti kalau audiensku responnya buruk gimana ya gitu. Yang pertama ya yaitu responnya juga, terus ada rasa mindernya, terus juga kalau mengungkapkan itu kurang lancar gitu loh Mbak. Jadi emang bener-bener belum pernah mencoba gitu ya. Mas Mujib kan mahasiswa nih, pasti di dalam kegiatan perkuliahan itu kan ada presentasi. Nah, itu pernah kayak berkontribusi nggak di dalam situ? Karena kalau yang namanya presentasi itu kan kalau kelompok ya pasti kan ada moderatornya, ada orang yang menjelaskan gitu. Pernah berpartisipasi di situ? Nggak pernah. Sama sekali. Nggak pernah. Sama sekali ya. Jadi tuh gini, kalau misalnya melihat orang itu kan lancar ya. Orang itu lancar kan karena dia terbiasa. Awalnya juga dia pasti pernah nggak lancar sebelumnya. Nah, kenapa kok bisa lancar? Ya karena dia terus mencoba, dia melakukan hal yang diulang-ulang, akhirnya dia lancar. Nah, kalau ikut seminar, mungkin sekalinya saya memaklumi kalau memang belum berani untuk mengungkapkan aspirasinya. Cuman kan gini loh, untuk berubah itu kan dari diri sendiri, dari mindset kita, dari pikiran kita sendiri. Saya juga tidak bisa merubah Mas Mujib secara langsung. Memang harus dari Mas Mujibnya sendiri mau berubah, saya bantu, terus memang Mas Mujib mau mencoba. Kalau memang sudah ada dorongan untuk berubah, tapi Mas Mujibnya juga tidak mau merubah pikiran yang negatif tersebut, ya tetap saja nggak bisa gitu. Kemarin saya udah pancing untuk coba ngomong di depan temennya. Nah, kemarin itu pas sebelum ngomong sama temennya itu latihan dulu nggak sebelumnya? Iya latihan Mbak. Latihan. Terus hasilnya pas latihan itu lancar nggak? Ya itu sulit. Lancar. Ya kurang lancar gitu Kurang Mbak. lancar. Jadi tuh masih gini, kagok gitu. kan di seminar kan pasti ada kan ya orang tuh kalau bicara mungkin pakai teks. Ada nggak yang harus bawa teks? Itu sebenarnya contekan. Nah, kalau misalnya kita tuh presentasi bawa contekan itu tuh boleh sebenarnya, nggak apa-apa kalau misalnya pakai itu dulu untuk mencoba. Nggak apa-apa, ditulis aja yang sekiranya nanti aku kok kayak nggak lancar di sini ya, ditulis aja nggak apa-apa. Tapi memang poin utamanya adalah berani mencoba. Kalau diri Mas Mujibnya sendiri nggak mau mencoba atau takut mencoba, ya mau ada dorongan sebesar apapun, baik itu dari saya atau diri Mas Mujib sendiri atau lingkungan, dorongan itu mau sebesar apa, kalau pikirannya Mas Mujib masih mengarah nanti kalau
audiensku berpikirannya negatif gimana ya, nanti kalau responnya mereka nggak suka sama jawabanku gimana ya, nanti kalau mereka nggak suka sama pertanyaanku gimana ya. Tetap akan hasilnya sama, karena orang yang lancar yang Mas Mujib lihat itu, mereka kok lancar, kok aku nggak lancar. Orang yang lancar itu ya juga dari mencoba. Awalnya mereka juga nggak lancar, mereka mencoba terus lagi dan lagi, akhirnya mereka bisa lancar begitu. Jadi mau saya memaksakan Mas Mujib untuk ikut seminar A, B, C, D, E, X nih misalnya ya, kalau Mas Mujibnya juga nggak mau bertanya, atau aku mau coba bertanya, nggak apa-apa mencoba bertanya, mau pertanyaannya itu sesepele apapun, kalau udah berani mengungkapkan pasti nanti kelanjutannya juga pasti akan lebih enak. Aku kemarin berhasil bertanya. Nah, kalau memang belum pernah sama sekali mencoba, terus kemarin juga sempat blank kan ya, nah itu memang pada dasarnya kita tuh punya pikiran yang baik dan juga pemikiran yang nggak baik. Sampai sini paham nggak? Pemikiran baik dan juga nggak baik. Contohnya gimana Kak? Jadi gini, contohnya kalau kita ngobrol nih ya kan, kalau Mas Mujib mengungkapkan tadi masalahnya ke saya kan biasa saja, dalam kata artian lancar. Nah, mungkin biasa saja karena personal, atau mungkin Mas Mujib sudah percaya kepada saya. Nah, dari situ bangun dulu kepercayaan antara Mas Mujib dengan audiensnya. Mas Mujib percaya bahwa audiens saya itu pasti akan mendengarkan saya bicara. Nah, pemikiran yang positifnya itu adalah pemikiran yang audiens saya pasti akan memberikan saya support yang positif. Ya namanya orang kalau menyampaikan pasti ada salahnya, gitu nggak sih? Nah, dari kesalahan itu jangan terus sekali kita melihat orang terus aduh kok disalahin orang itu ya, mungkin waktu menyampaikan kok dia responnya kayak gitu, pertanyaan jawabanku salah ya, omonganku salah, itu jangan terus nggak mau lagi, jangan. Tapi justru kesalahan itulah yang dijadikan motivasi ke depannya agar bisa lebih baik lagi gitu. Nah, pemikiran yang baik ini loh yang harus ditanamkan, pemikiran yang positif, yang mana aku tuh pasti bisa, aku pasti bisa ngomong di depan umum, aku pasti bisa lancar ngomong di depan umum. Nggak apa-apa pertama-tama bawa contekan dulu, nggak apa-apa, nggak ada yang salah dalam mencoba itu, nggak ada yang salah. Intinya kalau kita melihat orang kok bisa lancar, itu karena mereka sering mencoba. Nah, kalau Mas Mujib sendiri sering ikut seminar, sering mencoba untuk bicara di depan umum, pasti nanti akan lancar. Memang awalnya susah, tapi nanti pasti akan lancar dengan sendirinya. Karena apa? Lancar itu karena terbiasa. Itu yang pikiran positif, yang pikiran yang baik. Nah, pikiran yang nggak baiknya yaitu tadi, kok dia lebih baik ya, nanti kalau aku nggak bisa kayak dia gimana. Nah, itu salah. Karena apa? Orang itu kan beda-beda. Jadi ada orang yang memang public speakingnya sudah awalnya bagus, ada yang memang harus berlatih lagi gitu kan. Jadi itu pemikiran yang nggak baiknya. Nah, untuk menghilangkan pemikiran yang baiknya ini gimana? Ya dengan kita berpikir positif gitu. Jadi kembangkan pemikiran yang baik, jangan pemikiran yang buruk. Terus contoh lagi, misalnya pemikiran yang buruk tuh gini, pertanyaanku bagus nggak ya? Orang itu bisa menerima pertanyaanku nggak ya? Kalau misalnya aku jawab pertanyaannya kayak gini, nanti dia tersinggung nggak ya? Terus hasilnya kayak apa? Nah, itu juga pemikiran yang nggak baik gitu. Nah, dari situ kita tuh harusnya menolak pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Kalau kita belum mencoba, ya gimana kita bisa tahu kita lancar atau enggaknya gitu. Sampai sini paham kan ya pikiran baik dan nggak baiknya? Nah, sekarang yang namanya Mas Mujib itu udah berani mencoba, kemarin ikut seminar dan memang belum berani untuk bicara di depan umum, itu memang harus dilatih sedikit demi sedikit. Mungkin ya pada waktu presentasi di dalam kelas lah, kan Mas Mujib mahasiswa nih, presentasi dalam kelas, mungkin jadi jangan jadi moderator lah yang sekiranya dia harus berbicara lancar. Mungkin untuk memaparkan satu materi, nah kalau memaparkan materi itu kan harus ada teks ya, nah harus ada teks, harus ada penjelasan. Nah, mungkin dari situ, dari memaparkan materi dulu yang sederhana dulu, pelan-pelan, yang sederhana itu dipaparkan, mungkin bawa contekan. Dari situ nanti orang audiens itu juga pasti akan
menyimak gitu loh. Nah dari nyimaknya audiens itu pelan-pelan Mas Mujib akan terbiasa nantinya. Nah untuk awal-awal mungkin kalau misalnya waktu menyampaikan itu tadi itu dibawa tenang aja dulu, bawa tenang, berpikiran yang positif, jangan berpikiran nanti audiensmu gini, nanti itu urusan nanti, kan belum terjadi. Nah yang diurus adalah sekarang. Saya berbicara di depan umum, saya ya harus tenang, harus mencoba untuk mengajak audiensku pasti baik-baik saja. Tanamkan pikiran yang positif seperti itu, gitu. Gimana? Sudah? Berarti intinya itu kayak pertama kita harus berpikir positif dulu gitu ya. Harus berpikir positif dulu, berani mencoba. Dari berani mencoba itu pasti nanti akan terbiasa gitu. Semuanya harus berawal dari mencoba dulu, gitu ya. Paham ya sampai sini? Jangan takut menyampaikan lagi. Misalnya mau menyampaikan aspirasi silahkan, jangan takut menyampaikan aspirasinya, gitu ya. Bismillah. Ya, terima kasih. Jadi semoga setelah ini Mas Mujib langsung berani speak up, langsung berani untuk ngomong di depan umum. Jangan ragu-ragu lagi. Urusan respon nanti dulu. Memang respon ada yang baik, ada yang buruk. Kita ambil yang baik, yang buruk dibuat pelajaran motivasi ke depan. Begitu ya. Semoga sukses. Amin. Ya, semoga sukses dan bisa speak up. Oke? Oke. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.